Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Begi Albi, mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia dari kelas 4905 dengan NIM 7070225000039. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka tugas besar mata kuliah agama Islam, saya akan mempresentasikan sebuah analisis studi kasus yang mengangkat tema spiritualitas, etika profesi, dan juga toleransi dalam kehidupan seorang muslim. Studi kasus ini berjudul Dilema Sang Arsitek Muda, sebuah kisah yang dekat dengan realita yang mungkin juga pernah kita rasakan sendiri. Melalui video ini, saya akan mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dialami tokoh utama kita dan menganalisisnya berdasarkan landasan Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama. Teman-teman, pernah tidak melihat seseorang yang tampaknya seperti sudah memiliki segalanya, seperti karir, materi, dan juga pengakuan dari masyarakat. Namun, di balik itu semua, ia justru merasa kosong dan kehilangan arah. Nah, inilah yang dialami oleh Farhan, seorang arsitek muda yang tengah berada di masa kejayaannya. Namun, dilanda krisis spiritual yang dalam. Farhan merasa hampa. Ia sering bertanyakan, apa sih tujuan dari hidupnya itu? Dan menyadari bahwa pencapaian materi saja tidak mampu memberikannya ketenangan batin. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk kembali mendalami spiritualitasnya untuk menemukan arah hidup yang jelas. Dalam pandangan Islam, kondisi yang dialami Farhan ini dikenal dengan istilah ghaflah, atau sebuah kelalaian spiritual akibat terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat materi. Ahli bahasa Ibn Faris menjelaskan bahwa al-ghaflah adalah hilangnya sesuatu dari benak seorang insan, hingga ia tidak lagi mengingatnya. Dalam konteks Farhan, ghaflah ini termanifestasi ketika kesibukan dan pencapaian duniawinya secara perlahan mulai menggeser Allah dari pusat hidupnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kekosongan batin seperti yang dirasakan Farhan adalah konsekuensi alami dari ghaflah, karena hati manusia pada dasarnya hanya dapat menemukan ketenangan dalam satu hal, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28 yang mengatakan bahwa ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Farhan akhirnya menemukan kembali kesadarannya. Ia mulai menata ulang hidupnya, menjalankan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, dan juga mulai berbagi kepada sesama. Namun, ujian Farhan tidak berhenti di sana saja. Ketika seseorang sedang mencoba untuk menguatkan imannya, ujian pun datang dalam bentuk yang paling dekat. Dalam kasus ini, pekerjaannya sendiri. Pada suatu hari, Farhan diminta untuk merancang suatu bangunan. Nah, di satu sisi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun ternyata, pekerjaan tersebut itu bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Merasa kebingungan, ia pun berusaha mencari dasar hukum untuk menanggapi permasalahan tersebut. Farhan mulai menelusurinya secara sistematis, mulai dari Al-Quran, hadis, hingga pandangan para ulama, dan ia juga menemukan bahwa Islam tidak saja memperbolehkan, namun mewajibkan siapapun untuk menolak pekerjaan yang bertentangan dengan etika agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Etika kerja Islam menekankan bahwa rezeki yang kita peroleh akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mempertegas hal ini dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, bahwa kita dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pekerjaan yang mengandung unsur maksiat atau merugikan orang lain termasuk dalam larangan ini. Teman-teman, di lingkungan pekerjaan, perbedaan keyakinan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Farhan sebagai atasan mendapati adanya ketegangan di antara para stafnya mengenai penggunaan ruangan istirahat sebagai tempat untuk sholat. Disinilah Farhan dituntut untuk hadir sebagai pemimpin yang adil untuk memberikan solusi yang tidak mengesampingkan pihak manapun. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk membangun ikatan kasih sayang antar manusia, baik sesama muslim melalui ukhuwah maupun dengan saling menghargai perbedaan agama melalui tasamuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan agama dan latar belakang bukanlah alasan untuk saling merendahkan.
Rasulullah SAW pun telah mencontohkan hal ini melalui sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dalam konteks ini, rekan kerja yang berbeda keyakinan pun termasuk dalam makna tetangga yang harus kita muliakan. Farhan sebagai pemimpin muslim dituntut untuk menerapkan prinsip adil atau keadilan yang tidak berpihak. Solusi yang adil bukan berarti mengorbankan hak karyawan muslim untuk beribadah, melainkan menciptakan sistem yang memberikan ruang bagi semua pihak secara proporsional. Dari kisah Farhan, kita belajar bahwa Islam bukan hanya panduan ibadah, tetapi juga panduan hidup yang lengkap, mulai dari bagaimana kita mengolah krisis batin, memilih pekerjaan yang halal, hingga bersikap adil di tengahnya perbedaan. Semua memiliki jawabannya dalam Islam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil analisis yang saya dapat berikan ini bisa bermanfaat. Bila masih ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.